Di sebuah sudut Pulau Sumba, hiduplah seorang petani sederhana yang tinggal seorang diri. Setiap hari ia merawat kebunnya dengan penuh kesabaran. Tanaman jagung, padi, dan sayurannya tumbuh subur berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Kebun itu adalah sumber kehidupannya, sekaligus kebanggaannya. Suatu pagi, ketika ia bersiap memeriksa kebunnya seperti biasa, petani itu terkejut. Sebagian besar tanamannya hancur berantakan. Batang-batang tumbang, daun-daun tercabik, dan tanah penuh bekas injakan. Bagi petani itu, kerusakan ini bukan hanya kerugian, tetapi juga ancaman kelangsungan hidupnya. Ia meneliti setiap sudut kebun dan menemukan jejak kaki babi hutan. Pikirnya, ini aneh. Kebunnya dikelilingi pagar tinggi yang kokoh, sehingga binatang buas seharusnya tidak bisa masuk. Perasaan heran bercampur kesal membuatnya memutuskan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Rasa penasaran mendorongnya membuat rencana. Malam itu, ia memutuskan untuk berjaga di kebun, mengintai siapa atau apa yang berani merusak tanaman miliknya. Untuk berjaga-jaga, ia membawa tombak warisan leluhur yang disebut Numbu Ranggata. Tombak itu sudah diwariskan turun-temurun, dikenal memiliki kekuatan yang tak diketahui sang petani sepenuhnya. Menurut cerita leluhur, Numbu Ranggata bisa memanggil petir dari langit untuk menyerang musuh pemiliknya. Namun di tangan petani ini, tombak tersebut terlihat seperti senjata tajam biasa. Meski tak yakin akan kekuatan istimewanya, ia tetap membawanya sebagai perlindungan jika terjadi sesuatu. Malam itu tiba, udara mulai dingin dan sunyi. Hanya terdengar suara serangga. Petani bersembunyi di balik semak di sudut kebun, matanya tajam mengamati setiap gerakan di sekeliling. Ia menahan rasa kantuk, yakin bahwa perusak kebun akan kembali. Menjelang tengah malam, dari kejauhan terdengar suara gaduh di balik pepohonan. Bayangan bergerak cepat mendekat ke arah kebun. Petani menajamkan pandangan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia siap dengan tombaknya, menunggu momen yang tepat. Benar saja, seekor babi hutan muncul, diikuti beberapa ekor lain. Berbeda dari babi hutan biasa, kawanan ini melompati pagar tinggi dengan mudah. Gerakan mereka cepat dan gesit, seolah tidak terhalang sama sekali. Pemandangan itu membuat petani terkejut sekaligus waspada. Kawanan babi hutan itu langsung merusak tanaman, mengacak-acak tanah, dan memakan apapun yang bisa dijangkau. Petani menahan diri untuk tidak keluar terlalu cepat, menunggu posisi terbaik. Ia tahu jika gegabah, kawanan itu bisa melarikan diri sebelum ia bertindak. Saat salah satu babi hutan mendekat ke tempat persembunyiannya, petani melihat kesempatan. Dengan cepat ia melempar tombak Numbu Ranggata tepat ke arah perut sebelah kanan babi itu. Tombak menancap dalam. Babi itu mengerang keras lalu berlari terbirit-birit, membuat kawanan lainnya kaget dan ikut melarikan diri. Petani sempat berniat mengejar babi hutan yang terluka itu, namun malam gelap membuat langkahnya berisiko. Ia memilih menunggu hingga pagi. Meski berhasil melukai salah satu dari mereka, ia tahu yang terpenting adalah mendapatkan kembali tombak Numbu Ranggata sebelum terkena kutukan leluhur. Begitu matahari terbit, petani bergegas mengikuti jejak darah yang ditinggalkan babi hutan tersebut. Jejak itu membawanya melewati kebun, hutan, dan padang rumput. Meski perjalanan cukup jauh, petani tetap tekun menelusurinya. Akhirnya, ia sampai di tepi pantai. Anehnya, jejak kaki dan darah babi hutan menghilang begitu saja di pasir. Petani bingung, tidak ada tanda-tanda tubuh babi hutan tergeletak. Tidak ada jejak menuju hutan kembali. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka menyeberang laut atau menggunakan cara gaib. Saat ia berdiri termangu di tepi pantai, suara berat memanggilnya dari belakang. Petani menoleh, dan matanya terbelalak. Di hadapannya berdiri seekor siluman penyu raksasa. Tubuhnya setinggi tebing dan matanya tajam namun tidak tampak bermusuhan. Siluman penyu itu bertanya mengapa petani terlihat bingung. Dengan rasa takut bercampur hormat,
Petani menceritakan tentang kawanan babi hutan yang ia kejar dan tombak leluhurnya yang hilang. Mendengar itu, siluman penyu menawarkan bantuan. Ia bersedia membawa petani menyeberang ke pulau lain di punggungnya. Petani awalnya ragu menerima tawaran siluman penyu. Namun, rasa takut akan kutukan leluhur membuatnya lebih berani mengambil risiko. Ia mengangguk pelan dan menaiki punggung besar siluman itu. Gelombang laut terdengar berat ketika siluman penyu mulai berenang menyeberangi lautan. Perjalanan melintasi laut terasa panjang, namun siluman penyu bergerak mantap. Angin laut menerpa wajah petani, membuatnya tegang sekaligus takjub. Sesekali ia melihat ikan-ikan besar berenang di bawah mereka. Meski gugup, ia berusaha menjaga keseimbangan di atas punggung penyu raksasa itu. Akhirnya mereka tiba di pulau seberang. Siluman penyu mempersilakan petani turun di tepi pantai berpasir putih. Sebelum berpisah, siluman itu memberi pesan, jika petani ingin kembali, ia cukup memanjat pohon kelapa tertinggi dan memanggilnya sekeras mungkin. Petani mengucapkan terima kasih dan mulai melangkah ke daratan. Ia belum tahu kemana harus pergi. Pulau itu tampak tenang, hanya ada satu pondok kecil di dekat garis pantai. Berharap mendapatkan petunjuk, ia memutuskan mendekati pondok tersebut. Di pondok itu, ia bertemu seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Petani menceritakan tujuan perjalanannya, mencari kawanan babi hutan yang mencuri tombaknya. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata bahwa babi-babi yang ia maksud bukanlah babi biasa, melainkan sekelompok orang berilmu yang mampu berubah bentuk. Wanita tua itu menjelaskan bahwa kawanan babi hutan tersebut sering menyeberang ke pulau lain untuk mencuri hasil kebun dan memperkaya diri. Di pulau ini, mereka adalah kelompok paling berkuasa. Petani diperingatkan bahwa mereka sangat sakti, dan mendekati mereka tanpa persiapan sama saja dengan mencari celaka. Meski demikian, wanita tua itu bersedia membantu. Ia mengaku pernah menjadi petarung sakti sebelum memilih hidup menyepi. Ia menawarkan untuk mengajarkan beberapa jurus bela diri yang mungkin berguna bagi petani dalam menghadapi kawanan babi hutan. Petani menerima tawaran itu dengan penuh rasa hormat. Hari demi hari, petani berlatih di bawah bimbingan wanita tua. Latihan fisik dan teknik ia jalani dengan tekun, meskipun tubuhnya sering lelah. Sedikit demi sedikit, ia mulai menguasai jurus-jurus dasar yang diberikan. Latihan itu membuatnya lebih percaya diri menghadapi perjalanan selanjutnya. Sebelum ia berangkat, wanita tua itu memberinya sebuah ramuan ajaib hasil racikannya. Ramuan ini, kata wanita tua, mampu menyembuhkan luka yang sulit pulih. Ia berpesan agar petani meminta kembali tombak Numbu Ranggata sekaligus batu sakral Watu Maladong dari kawanan babi hutan yang terluka. Menurut wanita tua itu, Watu Maladong sebaiknya dimiliki oleh orang jujur seperti petani. Batu itu memiliki kekuatan untuk memberikan sumber daya alam yang melimpah, tetapi hanya jika dijaga oleh pemilik yang bijaksana. Petani menerima nasihat itu dan bersiap menuju desa tempat kawanan babi hutan tinggal. Petani berangkat menuju desa terdekat di mana kawanan babi hutan tinggal. Ia menyamar sebagai pendatang biasa dan mencari pekerjaan untuk bisa masuk ke lingkungan desa tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar dari penduduk desa. Kepala desa yang berpengaruh sedang sakit parah. Lukanya terletak di perut dan tak kunjung sembuh. Setiap hari darah segar keluar, membuatnya terus mengerang kesakitan. Mendengar itu, petani merasa yakin bahwa kepala desa tersebut adalah babi hutan yang ia lukai pada malam kejadian. Luka tombak Numbu Ranggata rupanya sulit dipulihkan dengan cara biasa. Tanpa membuang waktu, petani menuju rumah kepala desa. Ia diterima dengan rasa curiga, namun tidak diusir. Petani lalu bertanya langsung apakah luka di perut kepala desa berasal dari tombak yang menancap beberapa malam lalu. Pertanyaan itu membuat kepala desa dan pengikutnya terkejut. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah menceritakan kejadian malam itu kepada orang luar. Merasa terpojok,
Mereka mulai menganggap petani sebagai dukun sakti yang bisa membantu menyembuhkan luka tersebut. Kepala desa yang putus asa memohon agar petani mau mengobatinya. Petani mengingat petuah wanita tua, lalu menyampaikan syarat, ia hanya akan mengobati luka kepala desa jika tombak Numbu Ranggata dikembalikan kepadanya, sekaligus batu sakral Watu Maladong diserahkan. Awalnya kepala desa menolak permintaan itu, menganggapnya berlebihan. Namun rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya berpikir ulang. Ia menyadari bahwa hanya orang yang menusukkan tombak itu yang mungkin bisa menghilangkan kutukannya. Akhirnya mereka membuat perjanjian sakral. Kepala desa berjanji akan menyerahkan tombak dan Watu Maladong jika lukanya sembuh. Petani pun mengeluarkan ramuan ajaib pemberian wanita tua dan mengoleskannya perlahan ke luka kepala desa. Tak lama kemudian, luka yang menganga itu menutup. Kepala desa yang semula lemah mendadak merasa lega. Ia terkejut sekaligus gembira, tak menyangka kesembuhan bisa datang begitu cepat. Ia pun menyerahkan tombak Numbu Ranggata kepada petani. Namun rasa curiga muncul. Kepala desa bertanya bagaimana petani bisa mengetahui rahasia luka itu. Petani, sambil memegang kembali tombaknya, dengan tenang mengaku bahwa ia sendiri yang menusukkan tombak itu beberapa malam yang lalu ketika babi hutan merusak kebunnya. Mendengar pengakuan itu, kepala desa murka. Namun ia terikat perjanjian sakral yang tak boleh dilanggar. Demi menjaga harga dirinya di hadapan pengikutnya, ia menantang petani untuk bertarung. Jika petani menang, Watu Maladong akan diserahkan. Pertarungan pun dimulai. Kepala desa yang sesungguhnya siluman babi hutan menggunakan kekuatan dan kecepatannya untuk menyerang. Petani mengingat semua jurus yang diajarkan oleh wanita tua, menghindari serangan sambil mencari celah untuk membalas. Setelah duel sengit, petani berhasil mengalahkan kepala desa. Pengikut kepala desa tak bisa berbuat banyak karena perjanjian sakral harus dihormati. Kepala desa, meski kesal, terpaksa menyerahkan Watu Maladong kepada petani. Petani kemudian menggunakan Watu Maladong sesuai ajaran wanita tua. Batu itu memanggil sumber air di beberapa tempat di Pulau Sumba dan membuat tanah kembali subur. Padi, jagung, dan jewawut tumbuh dengan baik, memberi kehidupan bagi penduduk sekitar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ketekunan, keberanian, dan kejujuran akan membawa kebaikan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Keserakahan dan kesombongan, seperti yang dimiliki kawanan babi hutan, pada akhirnya akan kalah oleh keadilan dan niat baik. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan kisah menarik dan seru lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.